Kamu nanya ini film apa? Film diawali dengan memperlihatkan sebuah SPBU di malam hari. Terlihat sepasang kekasih yang sedang mengisi bahan bakar mobil mereka. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Sedang enak-enak menyetir, tiba-tiba muncul kendaraan lain dari arah berlawanan yang ingin menabrak mereka. Si pria itu pun langsung membanting setir hingga mobil mereka ngajum palit. Setelah itu pengendara mobil tadi turun dan nyamperkan mobil pasangan itu. Dikira akan bertanggung jawab karena telah ugal-ugalan, si pria itu malah membawa si wanita pergi. Pria itu membawa si wanita ke sebuah kabin di pegunungan. Di sana ia menaruh wanita itu di semacam meja. Kemudian ia membuka semua pakaiannya dan meranjap. Aduh, naon bahasa Indonesia nate, menguliti dan memotong-motong tubuh wanita itu. Pria ini adalah Carlos. Ia merupakan seorang penjahit di sebuah kota di Spanyol. Hari-harinya dilewati dengan menjahit, pulang, menjahit lagi, pulang, terus baik itu. Enrique Torres lidera un bufete de abogados. Carlos tinggal di sebuah apartemen. Suatu hari ada seorang wanita dan wanita itu ternyata tinggal di apartemen yang sama. Di atas kamar Carlos, wanita ini bernama Alexandra. Carlos membantu membawakan kopernya sampai depan kamarnya. Alexandra pun mengucapkan hatur nuhun. Gracias. Setelah itu Carlos akan memasak. Terlihat banyak sekali stok daging di kulkasnya. Daging tersebut adalah daging manusia. Karena si Carlos ini ternyata sumanto atau kanibal. Keadaan apartemen yang tadinya sepi, sunyi, monoton semenjak kedatangan Alexandra, kini si Carlos ada tetempoen. Aduh, naon bahasa natenya, pandangan baru lah gitu, bagus deh. Aduh, gunung kembar. Carlos jadi sering melihat pemandangan aduhai dari jendela Alexandra. Keesokannya, Alexandra mendatangi tempat Carlos bekerja. Alexandra pun melihat-lihat tempat kerja Carlos yang rapih, bersih, dan gelis. Kemudian, ia menitipkan selebaran iklan pijat refleksi untuk diberikan pada pelanggan Carlos. Siapa tahu ada yang mau pijat pakai plus-plus gitulah. Karena memang si Alexandra ini adalah tukang pijat. Aku mau dong. Clientes. Por supuesto, como la mejor publicidad es de boca a boca, pero después le encanta. Carlos mengunjungi ibunya yang merupakan seorang penjahit juga. Ia makan bersama dengan ibunya. Kehidupannya tampak biasa baik, jauh dari kata sembrono apalagi ia seorang kanibal. Malah terkesan elegan dan karismatik. Suatu malam Carlos mendengar keributan di apartemennya. Tak lama Alexandra datang ke kamar Carlos. Ternyata yang ribut barusan adalah si Alexandra. Ia baru saja pasea dengan kakaknya. Ia meminta telepon Carlos untuk menelpon polisi. Namun Carlos tidak mengizinkannya. Untuk itu Alexandra meminta segelas air putih saja. Cierra la nevera. Karena tidak dipinjamkan telepon oleh Carlos, Alexandra pun berniat akan pergi ke kantor polisi sendiri. Namun Carlos yang tak tega jika seorang wanita cantik keluar sendiri apalagi sudah beting, ia pun mengantarnya ke kantor polisi.
Keesokannya, Carlos mendatangi sebuah gereja yang saat itu akan mengadakan acara. Carlos diminta untuk menjahitkan sebuah kain di gereja tersebut. Kain itu dinilai sangat sakral dan sangat istimewa. Jadi tidak sembarangan orang bisa menyentuh kain tersebut. Como usted comprenderá, si la sacamos se puede estropear. A las veces que quiera. Tomar medidas, hacer fotos. ¿Por qué quieren que lo hagas tú? Porque sé hacerlo. Carlos pun memberitahu ibunya tentang hal tersebut. Sang ibu memperingatkan Carlos mending tidak usah mengerjakan kain tersebut karena riskan, takut sobek atau salah jahit mungkin. Namun Carlos tetap akan menjahit kain istimewa itu. Una cosa sagrada. Voy a tener que buscar otro trabajo. Y una buena. Hola, buenos días. Buenos días. Suatu pagi, Carlos kedatangan seorang wanita bernama Nina. Nina Bobo, Nina ini merupakan tetehnya si Alexandra. Ia sedang mencari adiknya yang sudah semalaman tidak ada kabar dan tahu entah kemana. Carlos menjawab tidak tahu, namun ia mempunyai teman polisi yang mungkin bisa membantu. ¿Un amigo? Si eres tan amable, cuando escuches este mensaje, llámanos y nos comentas. Carlos pun menelpon teman polisinya itu. Kemudian Carlos mengajak Nina untuk ngopi di rumah Nas sambil ngobrol. Jadi si Nina ini sebenarnya adalah orang Rumania dan tinggal di Zaragoza. Teléfono. Creo que otra forma. ¿Cuánto tiempo lleváis en España? Medio, por ahí. Sepulang gawe, Carlos melihat seorang pria di apartemen. Pria itu bernama Bogdan, yang merupakan kekasih si Alexandra. Nampaknya Bogdan juga mencari Alexandra yang belakangan ini tidak ada kabar. Nina merasakan sesuatu telah terjadi pada Alexandra. Ia pun melihat-lihat kamar Alexandra yang terlihat ada bekas kursi rusak. Entah bekas bunuh diri atau bekas dipantekin pada seseorang. Namun sekarang Nani tinggal di kamar Alexandra untuk sementara waktu sampai ia menemukan kakaknya. Gracias. Buenos días. Hola. ¿Has podido hablar con tu amigo? Suatu hari, Nina kembali mengunjungi Carlos. Ia menanyakan apakah ada informasi dari teman polisi Carlos. Namun sayang, teman polisi Carlos sedang bertugas di luar kota dan tak akan pulang selama 3 minggu. Kemudian Carlos mengajak Nina sarapan dan ngeteh asu. Mereka mengobrol dan disinilah Nina menjelaskan. Penyebab ia bertengkar adalah Alexandra telah mengambil uang sebesar 3.000 euro yang bukan miliknya. Maling bahasa kasar nama gitu. Kemudian uang itu ia belikan apartemen. Sedangkan keluarganya sangat membutuhkan uang tersebut. Jadi tujuan Nina mencari Alexandra adalah untuk meminta pertanggungjawabannya. Kemudian Carlos mengantar Nina pergi ke kantor polisi. Enviarle 3.000 euros y no su dinero que lo había ganado ella y Namun sayang di kantor polisi Nina tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Karena semenjak mereka bertengkar, Alexandra pergi merupakan pilihannya sendiri. Dan pihak kepolisian juga baru akan bertindak setelah beberapa hari Alexandra hilang. hubo una discusión y ella se marchó del piso. ¿Qué? Saat di perjalanan pulang, Carlos mengatakan akan memberikan 3.000 euro untuk Nina. Nina pun bingung padahal Carlos baru saja mengenalinya, tapi sudah berani memberikan uang sebanyak itu. Nina juga tidak tahu kapan ia bisa mengembalikan uangnya. Namun Carlos tidak mengharapkan uangnya kembali atau timbal balik dalam hal apapun. Niatnya murni untuk menolong keluarga Nina. Ayudarte. No, no lo harías. ¿Crees que la gente fue nada? Todo el mundo quiere algo. Di suatu malam terdengar keributan lagi dari kamar Alexandra. Ternyata seorang pria sedang memarahan pada si Nina entah kenaon eta. Namun Carlos berhasil menghentikannya. Kemudian ia memberikan uang yang dijanjikannya pada malam itu. Hola. Hola. Keesokannya Nina mengajak Carlos makan malam sebagai rasa terima kasihnya. Namun Carlos menolaknya. Nina juga mengkode dengan mengatakan mungkin kita bisa melakukan hal lain sebagai ungkapan terima kasihnya. Namun Carlos tetap menolak. Ih anjing mending jik anjing gitu. Carlos mengatakan ia memberikan uang itu untuk membantu Nina agar Nina bisa segera kembali ke Zaragoza. No. No. Novia.
Namun walau bagaimanapun, Nina tetap ingin melakukan sesuatu sebagai rasa terima kasihnya pada Carlos. Untuk itu ia mengajak Carlos pijat gratis dan Carlos pun akhirnya mau. Namun baru beberapa menit dipijat belum plus-plus nah eta si Carlos tiba-tiba bangun memakai bajunya dan pergi nggak tahu kunaon eta. Aquí si tienes frío para taparte, ¿vale? Keesokannya Carlos pergi ke pantai. Di sana ia melihat sepasang kekasih yang sedang asik ngojai di pinggiran pantai. Entah apa yang ada di benak si Carlos, ia malah akan mengambil mobil mereka yang terparkir di sisi pantai. Si pria yang melihatnya pun langsung ngejak Carlos. Namun ternyata Carlos tidak kabur. Ia malah menabrak si pria hingga tersungkur. Kemudian Carlos turun dari mobil dan memandang si wanita yang masih berenang. Karena takut jadi ia tidak berani naik ke daratan. Si wanita pun terus berenang ke tengah laut sambil terombang-ambing oleh ombak. Padahal Carlos juga tidak melakukan apa-apa, hanya memandangi wanita itu. La identifico. Setelah kejadian itu, Nina mendatangi Carlos meminta antar ke kantor polisi karena ia telah mendengar ditemukan mayat wanita seusia adiknya. Mungkin saja mayat itu mayat Alexandra. Sesampainya di kantor forensik, Nina diperlihatkan mayatnya. Ternyata itu bukan mayat adiknya, melainkan mayat wanita yang pasangan Carlos tabrak kemarin. Mungkin si wanita tewas karena terlalu lama terubak-abik ombak. Siento haber mirado de esa forma. Que no es verdad. Suatu hari Carlos mendengar keributan lagi dari kamar Nina. Ternyata si Bogdan datang ke apartemen Nina dan marah-marah. Nina mengatakan Bogdan datang karena ia telah mengetahui kalau Nina sudah mengirim uang pada orang tuanya. Uang pemberian dari Carlos. Jadi si Bogdan ini menuduh kalau Nina telah membunuh Alexandra untuk merebut uangnya kembali. Bogdan pun mengancam akan melaporkan Nina pada polisi. Yo maté a mi hermana para quedarme con el dinero. 3.000 euros a mis padres. Yo también. Khawatir polisi akan datang, Carlos pun menjaga Nina hingga ia tertidur di apartemen Nina. Dan keesokannya, benar saja polisi pun datang. Namun Carlos tidak membukakan pintunya hingga polisi itu kembali pergi. Namun Bogdan mungkin saja akan datang kembali. Untuk itu Carlos menyuruh Nina agar tinggal di apartemennya sementara. Se calme. Sepulang bekerja, Nina sudah memasak makan malam untuk Carlos. Di sini Nina bertanya apakah Carlos suka pada adiknya karena ia khawatir dan tidak mau adiknya mengambil segalanya dari Nina. Yang artinya Nina telah jatuh cinta pada Carlos dan ia tidak mau adiknya mengambil Carlos darinya. Uang udah diambil, masa Carlos juga mau diambil? Gitu mungkin. Namun Carlos membantah hal tersebut. Ia tidak suka pada Alexandra. Untuk membuktikannya, Carlos mengajak Nina ke kabin pegunungan miliknya. Tengo una cabaña en la sierra. Olvido de los problemas. Dormir. Keesokan pagi berangkatlah Carlos dan Nina menuju kabin. Sesampainya di sana terlihat Nina sangat senang. Ia sangat bahagia bisa pergi ke sebuah tempat yang indah bersama pria yang ia cintai dan ia anggap sangat baik. Malam harinya Carlos memberikan segelas minuman pada Nina. Selesai minum, Nina tak sadarkan diri. Nah, tahu kan apa yang dilakukan oleh Carlos? Ia membawa Nina ke meja eksekusi dan bersiap akan membunuh Nina. Namun keesokannya si Nina terbangun dari tidurnya dengan tidak menggunakan pakaian. Berarti si Carlos tidak jadi membunuh Nina. Kemudian Nina memanggil Carlos. Carlos, Kadia. Dan mereka pun bermesraan di sofa. Sepertinya Carlos juga jatuh cinta pada Nina.
Malam harinya Carlos mengaku kalau ternyata ia telah membunuh Alexandra. Ia juga mengaku kalau akan membunuh Nina dan bukan cuma Alexandra yang telah ia bunuh. Carlos sudah membunuh beberapa wanita dengan alasan wanita itu sendiri yang menginginkannya. Entah alasan macam apa naon, Nina yang tidak percaya pun bertanya kenapa Carlos tidak jadi membunuhnya. Jika benar Carlos telah membunuh, Nina meminta agar membunuhnya sekarang. Namun Carlos tidak mau karena ia tidak bisa membunuh Nina. Mungkin karena Carlos sudah jatuh centong padanya. Déjalo, por favor. No quiero dejar. Saat perjalanan kembali pulang, Nina merebut kemudi mobil Carlos hingga mobil mereka terjatuh dan ngagulunting ke jurang. Carlos masih selamat dalam kejadian itu, namun sepertinya tidak dengan Nina. Carlos hanya bisa menangis sambil mengatakan, "Nina sayangku." Film diakhiri dengan memperlihatkan Carlos yang sedang menyaksikan acara perayaan gereja. Pada acara itu juga kain yang dipakai merupakan kain hasil jahitan Carlos. Dan film pun anggesan. Dari segi alur menurut saya sih cukup membosankan dan sudah ketebak kumaha alurna. Entah kunaonnya, film thriller pasti pemeran utama atau si penjahat ini terlihat elegan, berkarisma, ganteng, doang aing. Jika dilihat-lihat dari si Carlos ini tidak ada tampang jahat sama sekali dan badannya pun sehat-sehat baik padahal dia mengkonsumsi daging manusia kan? Karena ketika makan daging manusia entah sengaja atau tidak sengaja maka terdapat kemungkinan bahwa tubuh akan mengidap penyakit langka yang bernama kuru. Ya, kuru sendiri adalah penyakit kelainan neurodegeneratif yang mematikan dan tidak dapat disembuhkan. Kuru adalah penyakit encephalopathia spingiform menular yang disebabkan oleh protein yang salah lipat atau prion, menyebabkan gejala seperti gemetar dan hilangnya koordinasi karena melemahnya sistem saraf. Tuh, denge, bahaya kan? Mending gak usah macam-macam dah dan lebih berhati-hati lagi untuk memilih makanan dari luarnya. Muntah aya daging mah mending dahar singkong weh tuh. Mungkin segitu aja lah arus cerita kali ini. Saya Dharma beserta tim yang bertugas mengucapkan Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.